Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan kelompok kami yang berjudul pengertian takjir, jenis-jenis takjir, dan pembagian takjir. Baiklah, pemateri pertama saya sendiri tentang pengertian takjir. Jarimah takjir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman takjir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sharih atau jelas dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan takjir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa hukuman takjir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman takjir, syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman takjir kepada beberapa bentuk, yaitu: pertama, hukuman mati; kedua, hukuman jilid; ketiga, hukuman penjara; keempat, hukuman pengasingan; hukuman salib; kelima, hukuman pengucilan; keenam, hukuman celaan; ketujuh, hukuman ancaman; kedelapan, hukuman tashhir; dan kesembilan, hukuman denda. Menurut Abdul al-Qadir Audah, prinsip hukuman takjir dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai takdib atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fikih membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika dikehendaki oleh kepentingan umum atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. 20 inti jarimah takjir yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara yang konkret dalam hal ini. Yang kedua, jenis-jenis takjir. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah takjir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, jarimah takjir yang menyinggung hak Allah; kedua, jarimah takjir yang menyinggung hak individu atau manusia. Apabila kita lihat dari segi sifatnya, maka jarimah takjir dapat dibagi kepada tiga bagian lagi, yaitu: pertama, takjir karena melakukan perbuatan maksiat; kedua, takjir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; dan ketiga, takjir karena melakukan pelanggaran hukum. Nah, di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, maka takjir juga dapat dibagi kepada tiga bagian. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Ria Kusuma Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Ria Kusuma Dewi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhdin. Jadi, di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka takjir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu: yang pertama, jarimah takjir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kisos, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nisab atau oleh keluarga sendiri. Yang kedua, jarimah takjir yang jenisnya disebutkan dalam nas syarat tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, jarimah takjir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Jenis-jenis jarimah takjir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslik membagi jarimah takjir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu: yang pertama, jarimah takjir yang berkaitan dengan pembunuhan; yang kedua, jarimah takjir yang berkaitan dengan perlukaan; yang ketiga, jarimah takjir yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan, dan kerusakan akhlak;
Yang keempat, jarima ta'zir yang berkaitan dengan harta. Yang kelima, jarima ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Yang keenam, jarima ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum. Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarima ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarima yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu pembagian ta'zir. Dari uraian jenis-jenis jarima ta'zir, maka hukuman ta'zir dapat dibagi kepada 4 bagian, yaitu pertama, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan. Kedua, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan. Ketiga, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dan keempat, hukuman ta'zir yang lain-lain. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada 2, yaitu pertama, hukuman mati, dan kedua, hukuman dera. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada 2, yaitu pertama, hukuman penjara, dan kedua, hukuman pengasingan. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan. Hukuman ta'zir yang lain yang dimaksud dengan hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan siding, diberi nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 12 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.